Gempar nyatakan menyerah ke Rusia, pasukan militer Ukraina menangis. Beberapa wilayah Ukraina telah ditaklukkan Rusia, bahkan sudah banyak pasukan Ukraina yang akhirnya pilih menyerah dengan kemampuan Rusia yang masih bertahan melawan para anak buah Zelensky. Sebelum menyatakan menyerah pada tentara Rusia, terekam jika beberapa dari pasukan Ukraina menangis dan meminta maaf atas kekalahannya, mengaku telah gagal mempertahankan tanahnya. Selain itu, Rusia juga terus gencar mengatasi wilayah yang lain dengan senjata terbarunya. Diberitakan sebelumnya setidaknya 9 orang tewas dalam gelombang serangan baru Rusia di Ukraina. Tidak tanggung-tanggung, Rusia menggunakan senjata ampuh dalam serangan itu, termasuk rudal hipersonik yang langka Kinzhal. Rusia dilaporkan tidak menembakkan rudal hipersonik Kinzhal yang dapat menghindari pertahanan udara sejak bulan awal konflik. Rentetan serangan terbaru itu adalah yang paling parah melanda Ukraina selama berminggu-minggu. Serangan itu memutus aliran listrik ke pembangkit nuklir Zaporizhzhia yang terbesar di Eropa, meskipun kemudian dipulihkan. Senjata berbasis udara, laut, dan darat jarak jauh presisi tinggi termasuk sistem rudal hipersonik Kinzhal mengenai elemen kunci infrastruktur militer Ukraina, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konazenko, seperti dikutip dari BBC. Itu adalah serangan terbesar Rusia dalam sehari di Ukraina sejak akhir Januari. Sirine meraung-raung, rentetan rudal Rusia hujani kota Ukraina. Sirine meraung, ini adalah serangan besar dan untuk pertama kalinya dengan begitu banyak jenis rudal, kata kantor berita Reuters mengutip juru bicara Angkatan Udara Ukraina. Itu tidak seperti sebelumnya, sambungnya. Presiden Vladimir Putin telah menyoroti investasi Rusia dalam rudal balistik hipersonik yang dapat melakukan perjalanan lebih dari 5 kali kecepatan suara. Operator energi nuklir Energoatom mengatakan serangan di pabrik Zaporizhzhia telah memutus hubungan antara fasilitas tersebut dan sistem tenaga Ukraina. Untuk ke-6 kalinya sejak diambil alih oleh Rusia setahun yang lalu, fasilitas tersebut dioperasikan dengan generator diesel hingga sambungan dipulihkan pada Kamis malam. Listrik dibutuhkan untuk mendinginkan bahan radioaktif yang ada di pembangkit. Hilangnya semua daya eksternal ini sekali lagi menunjukkan betapa rapuh dan berbahayanya situasi pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia, kata Rafael Grossi, Kepala Badan Energi Atom Internasional. Neraka front timur, perjalanan militer Rusia rebut kota vital pasukan Ukraina. Perang Rusia ke Ukraina masih terus terjadi. Fakta sejumlah baru pun muncul, di antaranya di wilayah pertempuran utama di wilayah Artyomovsk, Ukraina Timur, menyebut Senahau kota neraka saat ini. Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu meyakini perebutan kota Bakhmut di Ukraina Timur sangat penting untuk membobol pertahanan Ukraina. Moskow menilai kemenangan akan memungkinkan pasukan Rusia melakukan operasi ofensif lebih jauh. Pembebasan Artyomovsk berlanjut, kata Shoigu dalam sambutannya di televisi. Merujuk nama lama Bakhmut saat era Uni Soviet, tentara Rusia telah melakukan kampanye intensif selama berbulan-bulan untuk menguasai kota kecil itu. Kemenangan Moskow akan menjadi kemajuan teritorial signifikan pertama mereka sejak musim panas lalu. Pasukan Rusia dan tentara bayaran grup Wagner mengklaim berhasil mengurung kota Bakhmut di Ukraina Timur. Mereka berhasil menutup rute akses terakhir ke kota itu. Sebelumnya, Presiden Rusia Volodymyr Zelensky menyatakan pasukan Ukraina akan terus mempertahankan kota itu. Shoigu mengatakan Barat meningkatkan pengiriman senjatanya ke Ukraina, tetapi itu tidak akan mengubah kebiasaan peristiwa di medan perang. Baik Kiev dan Moskow mengatakan bahwa mereka telah membunuh sejumlah besar pasukan musuh dalam pertempuran yang memperebutkan Bakhmut. Misalnya, Komando Militer Ukraina pada hari Selasa melaporkan sekitar 1.600 orang Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Angka korban musuh seperti itu tidak dapat dikonfirmasi dan kedua belah pihak tidak merilis angka korban sendiri secara berkala. Sementara itu, PBB mengkonfirmasi 8.173 kematian warga sipil dan 13.620 korban luka di Ukraina sejak serangan Rusia.
Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengatakan jumlah korban tewas di Ukraina kemungkinan lebih tinggi karena konflik bersenjata dapat menunda laporan kematian. Organisasi internasional tersebut menyebutkan sebagian besar korban sipil yang tercatat disebabkan oleh penggunaan senjata peledak dengan jangkauan area yang luas, meliputi penembakan berat dan sistem peluncuran roket ganda, serta rudal dan serangan udara. Perlu diketahui, Bakhmut menjadi prioritas Rusia karena dianggap bisa menjadi keuntungan besar dalam perang setahun terakhir. Oleh karena itu, pasukan dan tentara bayaran Wagner perkuat di sana. Pengamat menilai merebut kota itu akan menjadi langkah menuju tujuan utama Moskow, yaitu merebut seluruh wilayah Donbas di sekitarnya. Donbas sendiri merupakan wilayah pusat industri batu bara di zaman Uni Soviet yang di dalamnya terletak wilayah administrasi Luhansk dan Donetsk yang sebagian besar penduduknya beretnis Rusia. Seorang komandan Ukraina di Bakhmut, Volodymyr Nazarenko, mengatakan tidak ada perintah untuk mundur pasukan dalam polisi bertahan meski dalam kondisi yang suram. Situasi di Bakhmut dan sekitarnya benar-benar bagaikan neraka total seperti di seluruh front timur, ucap Nazarenko dalam sebuah video yang diunggah di saluran Telegram. Di sisi lain, bos Wagner yang mengirim puluhan ribu pencarian yang direkrut dari penjara Rusia ke dalam pertempuran di sekitar Bakhmut, Yevgeny Prigozhin, mengeluarkan rentetan stasiun terbaru yang memperdalam keretanya dengan petinggi Rusia. Prigozhin mengatakan dia telah menulis surat kepada komandan kampanye Ukraina terkait kebutuhan mendesak untuk pengaturan amunisi. Sayangnya hal itu tidak digubris Moskow. Pada Senin pagi waktu setempat, Prigozhin mengatakan di markas operasional bahwa Rusia telah membatalkan izinnya, menolak aksesnya. Pejabat pemenangan melakukan pengkhianatan karena gagal membeli amunisi yang cukup untuk pasukannya, sesuatu yang dibantah oleh penuntutan, ujar Prigozhin dilansir Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS. Pada pekan lalu, analisis di Institute for the Study of War mengatakan pasukan Ukraina telah melakukan penarikan taktis terbatas di Bakhmut. Organisasi ini juga mengungkap bahwa masih terlalu dini untuk menilai niat Ukraina mengenai penarikan penuh dari kota tersebut.